Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Rizkansa Azahra, dan kedua rekan saya. Saya Nyamandu Indrani. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai artikel yang berjudul Strategi Pemasaran Internasional dan R&D dengan melihat bisnis dari perspektif pelanggan. Penjelasan yang pertama yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu bagaimana peran integrasi antara Departemen Pemasaran dan R&D dapat meningkatkan daya saing merek dalam konteks pasar internasional, serta berikan satu contoh pada konteks kasus lain. Integritas antara Departemen Pemasaran dan R&D berperan penting dalam meningkatkan daya saing merek di pasar internasional dengan memastikan inovasi produk sesuai kebutuhan konsumen global. Penelitian pada artikel signifikan dengan beta 0,38 dan P kurang dari 0,01 antara investasi pemasaran dan R&D dengan kinerja inovasi. Kolaborasi antara keduanya ini memungkinkan terciptanya produk yang inovatif secara teknologi sekaligus relevan dengan pasar, di mana pemasaran menganalisis perilaku dan tren konsumen, sementara R&D mengembangkan solusi teknis berdasarkan analisis tersebut, sehingga produk lebih mudah diterima, identitas merek menguat, serta daya saing meningkat. Tanpa integrasi yang baik di antara keduanya, perusahaan berisiko menghasilkan produk yang canggih namun tidak diminati pasar, sehingga melemahkan daya saing merek. Next. Contoh konteks ini pada kasus lain yaitu IKEA. IKEA dikenal sebagai retail furniture global, menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan model bisnis dan produk Skandinavia mereka dengan kondisi pasar lokal. IKEA berhasil meningkatkan daya saing merek melalui mekanisme integrasi pemasaran dan R&D dengan strategi utama. Yang pertama yaitu riset pasar mendalam yang dilakukan oleh tim pemasaran. Tim pemasaran melakukan riset komprehensif tentang cara hidup dan selera penduduk lokal. Misalnya yaitu konsumen Jepang yang menyukai furniture yang ringkas, multifungsi, serta bernuansa terang. Yang kedua yaitu dengan melakukan adaptasi produk oleh tim R&D. Tim R&D merespon riset tersebut dengan tidak sekedar mengekspor desain Eropa, tetapi juga membuat versi produk yang diubah ukurannya, misalnya sofa dan lemari yang lebih sempit, dan menyesuaikan material warna agar selaras dengan selera lokal. Yang ketiga yaitu penyesuaian proses pengemasan dan perakitan. Dengan memastikan produk yang telah diadaptasi, ukurannya tetap efisien dikemas, daftar flat pack, dan mudah dirakit, sehingga menjaga prinsip inti model bisnis IKEA. Hasil dari pendekatan terintegrasi ini adalah merek IKEA kini dipandang sebagai merek yang peka terhadap budaya lokal, bukan hanya eksportir gaya hidup Skandinavia yang menjadi kekuatan kompetitif utama untuk ekspansi pasar yang beragam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nyoman. Untuk soal yang untuk soal yang kedua yaitu mengapa pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dianggap penting dalam mengembangkan strategi pemasaran internasional dan R&D secara terpadu, serta berikan satu contoh pada konteks kasus lain. Nah, pendekatan yang berorientasi pada pelanggan sangat penting dalam mengembangkan strategi pemasaran internasional dan R&D terpadu karena meningkatkan relevansi inovasi, memperkuat daya saing merek, memediasi integrasi antara pemasaran dan R&D, serta membantu perusahaan beradaptasi di pasar global. Dengan memahami kebutuhan dan perilaku pelanggan di berbagai negara, R&D dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan ekspektasi pasar. Sementara investasi pemasaran yang berfokus pada pelanggan mampu membangun kepercayaan dan diferensiasi merek. Integrasi pemasaran dan R&D memungkinkan pertukaran informasi mengenai tren serta umpan balik konsumen, sehingga inovasi tidak hanya unggul secara teknis, tapi juga bernilai tinggi bagi pelanggan. Selain itu, pendekatan ini membuat perusahaan lebih responsif terhadap keberagaman budaya, regulasi, dan preferensi konsumen global, sehingga strategi pemasaran dan pengembangan produk dapat disesuaikan secara lebih efektif. Selanjutnya itu contoh dari kasus lain, itu ada implementasi strategi pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dapat dilihat pada kasus Toyota dalam mengembangkan mobil listriknya. Nah, tim pemasaran Toyota itu pertama-tama mengidentifikasikan beragam kebutuhan konsumen global melalui riset pasar mendalam, seperti kekhawatiran akan jarak tempuh di Amerika Serikat, kebutuhan mobilitas perkotaan yang kompak di Eropa, serta permintaan teknologi baterai tahan lama di kawasan Asia tropis. Data dari berbagai pasar ini kemudian diintegrasikan ke dalam proses penelitian yang pengembangan untuk menciptakan produk yang fleksibel, mampu menyesuaikan variasi model dengan karakteristik pasar lokal tanpa mengorbankan efisiensi produksi. Melalui pendekatan terpadu ini, Toyota tidak hanya berhasil menciptakan produk yang andal secara teknis, tapi juga relevan dengan preferensi konsumen di masing-masing negara, yang kemudian diperkuat melalui kampanye pemasaran yang menyoroti keunggulan spesifik sesuai kebutuhan lokal. Kolaborasi erat antara kedua departemen ini akhirnya memungkinkan Toyota tetap kompetitif dalam menghadapi dinamika permintaan otomotif global, sekaligus membangun posisi mereknya sebagai produsen kendaraan listrik yang memahami kebutuhan nyata pelanggan di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, yaitu apa implikasi dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan investasi pemasaran tinggi memiliki visibilitas merek yang lebih kuat, serta berikan satu contoh pada konteks kasus lain. Yang pertama, implikasi dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya mendukung
pendekatan consumer centric, yaitu investasi pemasaran tinggi bukan hanya promosi, tapi juga membantu perusahaan memahami konsumen dan membangun hubungan serta kepercayaan lewat visibilitas merek yang kuat. Yang kedua itu meningkatkan daya saing, yaitu merek yang lebih terlihat dan mudah dikenali memberi keunggulan di pasar internasional karena lebih mudah diingat dan dipilih konsumen. Yang ketiga, mendorong inovasi produk, yaitu visibilitas tinggi membuat umpan balik pasar lebih cepat diterima, sehingga pemasaran dan R&D dapat bekerja sama untuk menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pasar. Yang terakhir, ada efisiensi biaya jangka panjang, yaitu meski biaya awalnya besar, visibilitas merek mengurangi biaya akuisisi pelanggan di masa depan berkat pengenalan dan loyalitas yang sudah terbentuk. Selanjutnya, saya serahkan kepada Amalia. Baik, terima kasih. Nah, sekarang di sini ada contoh dari dalam studi kasus lain tentang Samsung Electronics. Pada studi kasus Samsung Electronics, perusahaan secara konsisten menginvestasikan anggaran pemasaran secara besar untuk mempromosikan Galaxy smartphone secara global, mulai dari melalui iklan tradisional, sponsorship acara besar-besaran seperti acara olahraga, Olimpiade olahraga, selanjutnya ada kolaborasi dengan selebritas dan influencer, hingga kampanye digital secara masif. Hasilnya, Samsung menjadi salah satu merek smartphone paling dikenal di dunia dan mampu bersaing langsung dengan Apple. Tingginya visibilitas merek juga mempercepat penerimaan inovasi baru seperti layar lipat. Selain itu, umpan balik dari pasar melalui kampanye pemasaran membantu tim R&D Samsung untuk mengembangkan fitur yang sesuai kebutuhan konsumen, misalnya kamera yang lebih baik dan baterai yang tahan lama. Dengan demikian, investasi pemasaran yang besar tidak hanya meningkatkan visibilitas merek, tetapi juga mendorong inovasi dan pertumbuhan secara berkelanjutan. Next, yang keempat, pertanyaannya bagaimana internasionalisasi perusahaan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja inovasi dan adaptasi strategi pemasaran global? Berikan satu contoh pada konteks kasus lain. Nah, berdasarkan artikel, internasionalisasi perusahaan secara signifikan dapat meningkatkan kinerja inovasi dengan mendorong perusahaan terpapar pada beragam kebutuhan, preferensi, dan tren di pasar global yang pada akhirnya akan menciptakan tekanan positif untuk terus berinovasi. Kontribusi penting dari ekspansi global adalah akses terhadap sumber daya dan pengetahuan yang mutakhir dari berbagai negara, mulai dari teknologi hingga talenta dan wawasan pasar, yang memungkinkan perusahaan membangun kapabilitas inovasi yang lebih kuat. Secara empiris, perusahaan yang terinternasionalisasi menunjukkan skor kinerja inovasi rata-rata 8,1 dari 10, jauh lebih tinggi daripada perusahaan domestik yang hanya mencapai rata-rata 6,9. Selain itu, proses internasionalisasi memaksa perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang fleksibel dan responsif, yang menyesuaikan diri dengan budaya lokal, regulasi, serta perilaku responsif, serta perilaku konsumen secara spesifik, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan kepekaan perusahaan terhadap dinamika pasar global. Next-nya, nah di sini ada contoh kasus lagi pada konteks lain dapat dilihat di Netflix. Internasionalisasi menjadi kunci kesuksesan di Netflix. Netflix itu mendorong inovasi teknologi dan adaptasi strategi pemasaran global. Perusahaan ini merespons keragaman infrastruktur internet internasional dengan mengembangkan fitur vital seperti untuk tontonan offline dan kualitas streaming yang adaptif. Secara strategis, Netflix menunjukkan adaptasi melalui investasi besar dalam produksi konten lokal, misalnya Squid Game di Korea Selatan, yang tidak hanya menarik pasar regional, tapi juga dapat menghasilkan fenomena global yang membuktikan bahwa pemahaman lokal dapat menciptakan keunggulan kompetitif global. Selain itu, mereka menyesuaikan model bisnis dengan menawarkan paket berlangganan mobile only yang lebih terjangkau di pasar dengan daya beli rendah dan mengoptimalkan kampanye pemasaran serta algoritma rekomendasi dengan referensi budaya dan preferensi pengguna lokal. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, dari penjelasan tadi didapatkan kesimpulan bahwa integrasi antara pemasaran dan R&D, pendekatan berorientasi pelanggan, investasi pemasaran yang besar, serta ekspansi internasional adalah kunci kesuksesan di pasar global. Strategi ini memungkinkan perusahaan seperti IKEA, Toyota, Samsung, dan Netflix untuk menciptakan inovasi yang lebih relevan, membangun merek yang kuat, serta beradaptasi dengan pasar lokal untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.